Provinsi paling ujung barat negeri ini memiliki kekayaan alam yang selalu menarik untuk saya telusuri. Salah satu daerah yang jarang sekali dijelajahi adalah Pulau Breh, atau pulau yang terletak di paling barat dataran besar Sumatera. Nah, hari ini saya udah bersama dengan Bang Ardi dan Bang Cice. Kita mau memancing ikan di daerah pantai Ulepaya dengan caranya yang berbeda sekali, tentunya unik. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terpisah dari daratan besar Aceh, mayoritas masyarakat Pulau Breh menggantungkan hidup pada hasil laut. Beragam cara tangkap ikan tradisional yang unik pun masih mereka miliki dan terus terjaga. Sekarang saya sedang mengikuti kegiatan masyarakat Desa Serapung yang biasa mencari ikan dengan cara mancing berenang. Sesuai namanya, ini unik sekali. Kita akan memancing sambil berenang. Kira-kira seperti apa? Ikuti jejak saya, jejak petualang. Lokasi mancing karang kali ini memiliki kedalaman rata-rata 4 hingga 5 meter dengan kontur bebatuan karang di dasarnya. Ikan-ikan konsumsi penghuni karang menjadi target mancing kami kali ini. Dapat. Ini ikan apa, Bang? Ini ikan apa? Kerapu merah. Kerapu merah. Memang target kita ikan-ikan karang. Makanya setelah kita menentukan spot, ya banyak ikannya di sana, baru kita turunkan pancing. Dapat juga wajar ya. Memang kalau sudah ahlinya, tidak butuh waktu lama untuk mendapatkan strike. Saya juga tidak boleh ketinggalan. Ini dia umpan kita, gurita, sesuai dengan makanan si ikan-ikan karang. Jadi kita pasang di kail dulu. Dapat ikan kerapu merah. Akhirnya umpan saya disambar dia. Nah, gini ya serunya. Mancing berenang. Mantap, Bang. Kalau mancing biasa kan kita cuman taruh joran, kita tunggu ikan. Nah, kalau ini enggak, kita menentukan target, kita main-main kan umpan ini. Begitu udah mau ditangkap, harus kita tarik dengan cepat. Beruntung, kondisi air sekarang sedang jernih meskipun arus bawah cukup kuat. Ini salah satu kesulitan mancing berenang di sini karena spot kita ini adalah salah satu spot yang arusnya besar di Pulau Aceh. Ini permukaannya bisa dilihat kan bergelombang seperti ini. Apalagi kita mancingnya sambil bergerak, sambil berenang, jadi harus benar-benar jaga stamina kita. Kegiatan pencarian ikan seperti ini menuntut kita harus bisa berenang. Sebelum menurunkan umpan, saya harus snorkeling di permukaan air dulu untuk memantau keberadaan ikan-ikan di bawah. Selain ada ikan adalan kita tadi kerapu merah, ada juga ikan batu. Bang, saya dapat. Ini ikan apa, Bang? Ikan apa namanya? Timun. Timun. Saya dapat ikan ini. Bentuknya unik sekali, warnanya cantik. Dia namanya ikan timun. Mungkin karena warnanya mirip seperti timun ya. Ukuran ikan-ikan hasil mancing berenang tidaklah besar karena habitatnya berada di karang-karang dangkal. Bang, dapat lagi ya. Iya. Wow. Kalau ini ikan apa ini? Ikan kampit. Ikan kampit. Kita memang mendapat berbagai jenis ikan. Ikan-ikan karah bervariasi sekali dan semua ini pastinya enak kalau dimakan ya, Pak. Air laut sudah mulai pasang, tenaga juga sudah mulai terkuras, visibility pun sudah mulai berkurang.
Saatnya mengakhiri teknik mancing yang unik satu ini. Hari ini berbagai macam ikan karang kita dapatkan. Cukup ya Bang untuk makan siang? Cukup. Ini arusnya juga udah mulai kencang. Mendingan kita menepi untuk olah ikan-ikan ini. Ikuti saya jejak petualang. Bertualang ke pulau paling ujung barat, tak afdol rasanya kalau tidak menikmati kuliner khasnya. Nah, ini dia ikan-ikannya sudah bersih sekali dan hari ini menu masakannya adalah ikan kelapa gongseng. Ikan yang sudah dibersihkan, selanjutnya siap diolah dengan bumbu-bumbu rempah khas Aceh yang terkenal dengan cita rasa gurihnya. Oke, bumbu-bumbunya udah siap dan ini nih. Bumbu utama kita, kelapa gongseng itu kelapa yang sudah disangrai. Jadi Ibu Tini udah menyiapkan ini ya. Kalau lagi masak-masak tinggal campur aja. Tidak butuh waktu lama untuk mengolah ikan kelapa gongseng hingga siap santap. Cukup 30 menit saja hingga kuahnya mengental. Harum sekali ini wanginya. Langsung aja, nggak usah lama-lama. Mari kita santap. Dari Pulau Breh, petualangan saya lanjutkan ke pesisir barat daratan besar Aceh. Saya lagi pedal menuju surfing spot di Pantai Lampu. Di sini terlihat ombaknya bagus sekali dan saya udah janjian juga sama teman-teman, mereka udah sampai di sana. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Terletak di daerah Aceh Besar, spot surfing Lampu Uk sudah lama menjadi incaran para surfer lokal maupun mancanegara. Dari bibir pantai, jaraknya sampai ke titik ngambil ombak lumayan jauh, 250 meter, jadi kita harus pedal dulu seperti ini. Tapi pastinya worth it lah. Bagus sekali, perfect, clean, dan airnya juga biru banget. Luar biasa, baru saja sampai spot, saya langsung bisa menari di atas alunan ombaknya. Ini teman-teman surfing saya di Aceh, ada dia dan juga Bang Adon. Mereka ini udah ngajakin saya untuk surfing di sini dari lama banget, akhirnya kesampaian. Dan pas banget mereka lagi bagus ya. Oke, yuk kita surfing bareng, sharing ombak. Ada pik-pik itu ombak yang mengarah bisa ke arah kanan dan kiri. Emang jarang banget sih kita temukan ombak pik ini. Jadi beruntung banget sih di sini, dengan ombak sebagus ini bisa sharing sama orang dan yang kita. Keunikan ombak Pantai Lampu Uk yang bisa memecah menjadi dua menjadikan spot surfing satu ini cukup spesial. Bisa dibilang, tidak semua spot surfing memiliki karakter pecahan dua barrel. Banyak yang surfing hari ini, ada beberapa turis dan juga lokal. Karena emang lagi musim-musim bagus ini, karena musim bagus ombak Lampu Uk ini dari bulan November sampai dengan bulan Maret.
Rasanya tidaklah sia-sia kalau harus paddling sejauh 1/4 kilometer. Saya benar-benar bisa puas menikmati alunan ombak di sini. Meskipun cukup banyak surfer yang turun, namun tidak butuh waktu lama bagi kami untuk mendapat ombak idaman. Ombak di sini cukup stabil dengan frekuensi datang cukup sering, yaitu setiap 2 menit sekali. Wow, walaupun ombaknya asik, flowing, ternyata deburan buihnya itu keras banget. Puas bermain ombak di kiri, saya pun tertantang untuk menaklukkan ombak sisi kanan. Saya coba makanannya. Ternyata bener kata dia, ombak itu lebih panjang daripada ombak kiri. Cuman karena saya itu goofy foot, jadi berdirinya menghadap ke arah ombak kiri, jadi saya paling sukanya ombak kiri. Meskipun berada di satu spot, namun karakter ombak kanan dan kiri di Pantai Lampuuk ini benar-benar berbeda. Hari ini beruntungnya dapat ombak bagus banget dan senang banget bisa surfing lagi sama dia, sama Bang Adon. Ikuti jejak saya aja, jepet tuh Alan. Petualangan saya di bumi Rencong, Aceh masih berlanjut. Dari kawasan pesisir, petualangan saya lanjutkan di daerah dataran tinggi, tepatnya di Tangse, Kabupaten Pidi. Masyarakat Gampong Kurung Meriam masih sangat mempertahankan kearifan lokalnya dalam menjaga alam. Harus kuat ya Pak. Iya. Ini kami sedang Pak. mengecek senjata untuk pencarian hari ini. Ini adalah brieng atau bubu raksasa, bubu terbesar yang pernah saya lihat. Jadi kami akan mencari ikan di aliran Sungai Gempang, Tangse. Ikuti jejak saya, jejak petualang. Butuh kerjasama beberapa orang untuk bisa memasang bubu sebesar ini di tengah aliran sungai yang deras. Ini jaraknya dekat tapi terlihat sulit karena ini bubu berat sekali. Sebelum bubu diletakkan, terlebih dahulu jalur arus tempat meletakkan bubu harus dibersihkan. Tujuannya supaya bubu bisa terendam dan tidak ada sampah yang menghalangi pintu bubu. Saya masih gagal fokus, ini bubu besar sekali. Lihat, ini semua orang di sini bisa kali masuk sini. Besar sekali, Miftah. Semua kita dapat ikan besar-besar ya. Berbeda dengan cara pemasangan bubu pada umumnya yang diletakkan di tepian sungai. Bubu di sini justru harus diletakkan di tengah sungai yang arusnya sangat deras, karena targetnya memang ikan penghuni arus deras. Bukan hanya harus kuat memasang kuda-kuda supaya tidak terseret arus, saya juga harus hati-hati
memijak bebatuan yang sangat licin. Benar saja, sedikit lengah karena terpeleset. Saya pun langsung terseret arus masuk dalam bubu. Beruntung, bubu sudah terpasang kuat sehingga saya tidak terhanyut. Saya ke bawah, jatuh ke dalam. Ada aja nih. Kenapa bisa masuk nih? Alah, ikan gede nih. Ini saking arusnya deras banget, batunya juga licin. Aduh, saya sampai masuk ke pelosok dalam bubu. Tapi ini bagus juga ya, menandakan bahwa bubu kita ini kuat. Aduh Bapak. Bubu untuk sungai arus deras memang berbeda dengan bubu pada umumnya. Bubu berbentuk kerucut dan didesain supaya ikan yang terjebak di ujung bubu tidak bisa berenang kembali ke mulut bubu yang memang lebar. Oke, ini bubunya udah dipasangin penyangga, satu batang pohon, dan juga kita tambahin batu-batu lumayan banyak supaya nggak kemana-mana karena arusnya lumayan deras. Tapi kita nggak bisa langsung ambil, harus ditunggu semalaman supaya dapat hasil yang maksimal. Ikutin saya sejak petualang. Sebagai alat tangkap ikan yang pasif, hasil bubu baru bisa kita lihat setelah ditinggal sehari semalam. Semoga kali ini saya beruntung bisa mendapatkan ikan dari bubu yang sudah kami pasang kemarin. Ini kita udah tunggu semalaman bubunya. Hari ini hasilnya semakin senang untuk mengecek bubunya ini sudah ada benarnya. Besarnya bubu yang kami pasang membuatnya tidak bisa diangkat langsung. Namun ada cara khusus untuk membawanya ke tepi sungai. Oke, ini udah selesai kita pindahin dari dalam air tadi. Ini juga caranya harus kita gulung, tapi nggak semudah dibayangkan karena kerjasama tim sangat dibutuhkan. Boleh kita cek sekarang ya, Bang? Gimana? Diangkat? Wow, belum selesai ternyata. Oke. 2, 3. Wah. Wah, jatuh semua ikannya itu ikannya. Wah, ada beberapa ikan. Sama juga. Semua masuk ke sini. Oh, ini dia. Ini di sini namanya ikan kerling yang paling banyak di aliran sungai ini. Kita dapat lumayan ya, Bang. Besar-besar. Ada beberapa yang kecil juga, cuman dia sudah mati karena terkena aliran sungai yang deras itu. Dapat. Kumpulkan ya, Bang. Ikan kerling merupakan ikan favorit masyarakat Krung Meriam. Terkenal dengan nama ikan maser, penghuni arus deras satu ini memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi. Selain itu, daging ikan kerling juga terkenal manis dan lembut jika diolah menjadi makanan. Ikan kerling banyak mendiami sungai-sungai arus deras, bukan hanya di Aceh, tapi juga di seluruh Pulau Sumatera, Kalimantan, dan sebagian sungai di Jawa. Rezeki kita hari ini. Ini dia, semua sudah terkumpul. Habis ini kita mau proses lagi, ikan ini akan diasap. Tapi lumayan dingin ya Bang, ya Miftah? Ikan kerling hasil dari bubu selanjutnya akan kami olah menjadi kuliner khas dari Gampong Krung Meriam. Nah ini ikannya karena mau diasap, jadi kita harus belah seperti ini dan kita bersihkan. Ini airnya, alirannya juga bagus banget, bersih banget, jadi langsung bersih ya ikannya, Miftah. Oke nih ikan-ikannya udah bersih, terkumpul semua. Sekarang kita mau proses ke tempat pengasapan. Oke Min, jangan lupa ya wadahnya di bawah.
Sementara saya dan Miftah membersihkan ikan, Pak Daud dan Bang Mus juga sudah selesai membuat perapian untuk proses pengasapan ikan. Wih, Bapak, Bang Mus. Nih ikannya udah bersih nih. Tapi sebelum kita tata harus digaramin dulu supaya lebih awet dan rasanya juga semakin enak. Udah semua Mita? Udah. Banyakin aja kali ya. Mengolah ikan dengan cara pengasapan merupakan salah satu teknik pengawetan ikan secara tradisional. Dalam proses ini, yang perlu diperhatikan adalah ketinggian para-para tempat meletakkan ikan. Tidak boleh terlalu dekat dengan api atau bara, karena yang kami gunakan hanyalah panas asapnya saja untuk mematangkan daging ikan. Jadi teknik pengasapan ini memang sering dilakukan supaya ikannya itu juga semakin lama awetnya. Dan gak lupa kita tutup daun pisang di atas supaya terjaga itu panasnya, matangnya juga merata. Pengasapan ikan membutuhkan waktu yang cukup lama. Setidaknya perlu lebih dari 4 jam hingga kandungan air dalam daging ikan benar-benar kering dan warnanya berubah menjadi coklat keemasan. Oke, ini sudah semua ya Bang? Ya. Ini kan lumayan lama ya nunggu asap. Gimana kalau kita lanjut cari sayur dulu? Oke. Nah, di sini kita mau mencari sayur yang biasa dipadu-padankan dengan ikan asap ini, umbut rotan. Tapi ini baju masih basah, jadi kita mau ganti baju dulu. Tara, kita sudah berganti baju dan sudah siap sekali. Sekarang waktunya kita cari rotan. Ayo Bang, ayo Bang. Yuk. Kita. Ada pohon rotan tujuan kami terletak cukup jauh dari wilayah pemukiman warga. Harus berjalan kaki sekitar 1 jam terlebih dahulu untuk mencapai lokasi. Bapak ini sudah dekat ya, tapi dekatnya tidak lurus, naik ke atas itu. Bapak tunggu saya. Aduh, untuk mencari rotan kita harus menaiki bukit ini. Ini emang biasanya di sini bisa? Iya, liar karena rotannya. Oh gitu ya? Iya. Suka-suka dia tumbuhnya, kita yang harus mencari dia. Meskipun tempatnya cukup terbuka, namun jalur terjal yang curam menjadi tantangan pencarian rotan kali ini. Kami masih mau mencari posisi yang tepat. Ya, biar aku tolong. Bang, ini tinggi sekali nih kalau dari permukaan tanah. Kira-kira tingginya 20 meter. Umbut rotan yang kami ambil merupakan bagian pucuk pohon rotan. Jadi untuk mendapatkannya harus menebangnya dan membersihkan duri-duri tajam pada dahan rotan. Kita bersihkan. Nah, ini udah setengah bersih, dibersihkan Pak Daud. Yang berbahaya ini dia. Masih kerasa selekit-selekit nih durinya. Bentuk pertahanan dirinya dia kita harus bersihkan supaya aman juga bawahnya nanti. Bukan pekerjaan yang mudah membersihkan duri rotan di medan yang miring dan curam seperti ini. Saya harus bisa menjaga keseimbangan supaya tidak terpeleset jatuh. Ini sensasinya kita mengambil rotan di lokasi tebing ekstrim seperti ini. Mantap banget. Ini saya lagi motongin kulit rotan. Bisa dilihat belakang saya nih. Salah langkah dikit saya udah terbalik ke belakang. Untuk mempermudahnya, yang kami bersihkan hanya duri-durinya saja dulu, supaya aman dibawa turun. Bagian pelepahnya akan kami bersihkan di bawah yang tempatnya sudah datar. Bapak, ini udah bersih Pak. Ini goloknya. Udah habis di sini ya Pak, pohon ini ya. Kita turun aja dulu ya. Ini biar dilanjutin Bang Mus cari rotan yang di atas. Umbut rotan sudah dapat. Saatnya kita padu padankan dengan ikan kerling yang sudah kami asap tadi.
Oke, ini ikan asapnya sudah matang sekali. Sekarang saya sama Bapak dan Abang mau bagi tugas. Jadi Bapak sama Abang siapin umbut rotannya ya. Nanti saya sama Mita siapin ikan asapnya. Sebelum bisa diolah, terlebih dahulu umbut rotan harus dibakar untuk menghilangkan getah dan melunakkan teksturnya. Kita mau masak sayur rotan ikan asap. Nah, ini saya lagi siapin bumbu sama Mita. Sederhana aja sih, tapi yang paling penting harus ada asamnya ya. Oke, yuk kita siapin yuk. Seperti kita tahu bahwa masakan Aceh selalu identik dengan penggunaan bumbu rempah yang beragam, sehingga rasanya pun sangat otentik. Nah, ini dia rotan yang sudah dibakar. Jadi sebelum dikonsumsi, rotan itu biasa direbus atau dibakar supaya mengurangi rasa pahitnya. Oke, ini udah siap semua, dipotong kecil-kecil, bumbu juga udah siap. Yuk, lanjut masak ya. Iya, ayo. Membuat sayur rotan ikan asap tidaklah susah. Bumbu rempah yang sudah halus, selanjutnya direbus bersama air santan sebagai penambah rasa gurih. Kalau sudah setengah matang, barulah ikan asap bisa kita masukkan. Diamkan beberapa saat sampai bumbu benar-benar meresap ke daging ikannya. Wah, sudah matang ini. Terlihat menggoda sekali. Langsung aja kita coba. Ayo, mari makan. Perpaduan yang mantap. Ini sebenarnya kalau makan umbut rotannya aja rasanya cenderung pahit. Mirip-mirip seperti paya, cuman dia tuh teksturnya lebih lembut. Tapi kalau dicampur dengan ikan asap ini, nano-nano ya. Benar-benar pilihan olahan kuliner khas yang tepat. Rasa gurih dan kuatnya bumbu rempah benar-benar meresap ke daging ikan asapnya. Rasa umbut rotannya pun juga sudah tidak begitu pahit karena sudah bercampur dengan bumbu yang kaya rasa. Ini ikan asapnya emang enak banget. Kalau tadi pas diasap kan lebih kering ya. Iya. Tapi kalau direbus seperti ini dia kembali teksturnya lebih lembut lagi dan ada gurih dari garamnya itu. Iya. Memang nikmat sekali makan siang hari ini. Umbut rotan berpadu dengan ikan asap kerling. Emang gak salah ya, karena ikan kerling ini adalah salah satu ikan yang dikenal sebagai makanan para bangsawan. Makanya bisa seenak ini. Ikuti jejak saya, jejak petualang.